يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sekali lagi kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah puasa kita, salat kita, zikir kita, sahur kita, tarawih kita, dan bahkan salat subuh kita berjamaah. Dan insya Allah kita sama-sama mengikuti tausiah rutin tentang al-akhlaq. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Wa afdalul du'a alhamdulillah. Dan doa yang terbaik adalah kalimat alhamdulillah. Semoga zikir terbaik dari zikir-zikir kalimat la ilaha illallah yang senantiasa membasahi bibir kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah afdalud du'a. Kalimat alhamdulillah, karena puji bagi Allah adalah sebaik-baiknya doa. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi di sini diingatkan bahwa dalam persyaratan berdoa harus diawali dengan alhamdulillah. Harus pula dibarengi dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, summa salawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat yang mutlak harus ada bila doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kita yang harus berdoa harus mengawalinya dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru kemudian kita berdoa. Ditutup juga dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doa kita telah kita awali dengan doa yang terbaik, yaitu alhamdulillah, dan kalimat yang paling afdal dan utama adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya belajar akhlak itu akan lebih indah dan lebih baik apabila kita belajar langsung dari bentuk pengalaman akhlak terapan akhlak yang dipelajari dari pengalaman atau dari sikap-sikap langsung dilakukan oleh kita sendiri maupun oleh orang lain yang kita bisa belajar dari mereka, Ada seorang teman yang kemudian menjadi direktur
perusahaan sukses, ya, direktur sukses suatu perusahaan besar. Dia mengawali kisahnya begini. Kata dia, saya dulu punya seorang ayah. Ayah saya ini paling keras, paling cerewet, tidak bisa melihat sesuatu kecuali dia harus menegur dan meluruskan, bahkan dengan dengan sikap yang keras dan tegas. Kalau kita masuk di kamar mandi dan kamar mandi sedikit saja kotor, itu dia sudah teriak-teriak, harus segera dibersihkan. Kalau kemudian ada lampu di rumah yang masih menyala, tidak dimatikan, langsung marah-marah, marahnya keras, dan kami harus segera melaksanakan apa yang menjadi teguran-tegurannya itu. Kalau ada sesuatu yang rusak kecil saja di apakah gagang pintu ataupun ada keran yang bocor dan sebagainya, itu kami langsung diomeli habis-habisan. Dan bahkan suatu saat saya berpikir, ini orang tua ini terlalu membuat saya ini tidak tenang. Selalu diomeli, sedikit-sedikit diomeli, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya suatu saat saya mendapatkan iklan untuk melamar suatu pekerjaan. Maka saya kemudian berbisik di dalam hati saya bahwa insya Allah ini peluang, dan ini kesempatan saya akan jauh dari ayah saya yang menyebalkan, maksudnya yang selalu mengomel setiap saat bila terjadi sesuatu kekurangan yang sebenarnya begitu disiplin itu ayahnya. Sedikit saja terjadi masalah di rumah, lampu tidak mati, ada bocor sedikit di keran atau tidak bersih kamar mandi, itu langsung ditegur dengan keras, mengomel gitu. Akhirnya suatu pagi saya harus pergi untuk mencoba melamar pekerjaan itu, dan saya berharap saya bisa lebih sedikit jauh dari ayahku dan saya lebih tenang hidup saya. Sehingga pada hari yang saya nantikan, saya keluar dari rumah, kemudian ayah saya menghampiri, dan kemudian dia berbisik, "Hai anak, hai anak, jangan kau bersandar kepada siapa dan kepada apa. Bersandarlah kepada dirimu sendiri." Saya ingat persis pesan ayah yang terakhir itu ketika saya pergi untuk mengikuti interview, mengikuti ujian wawancara dari perusahaan besar yang nanti akan dimana saya melamar untuk bisa diterima menjadi karyawan di situ. Saya katakan, "Baik Pak, baik Ayah, saya pergi. Doakan." Dia pergilah. Sampai di perusahaan itu ternyata yang antri untuk tes wawancara itu begitu banyak, bahkan ribuan. Kemudian dia lihat setiap masuk tes dan wawancara tidak sampai 1-2 menit keluar. Keluar. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kemudian muncul di dalam hatinya. Muncul dalam hatinya. Ini saya juga bakal begitu, masuk keluar. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sebelum sampai ke tempat dia untuk mengikuti wawancara, dia melewati perjalanan menuju ruang
tes wawancara dan interview itu, ketika dia masuk ke perusahaan itu, kok dia lihat seluruh ruangan di ruang di mana kantor perusahaan itu lampunya banyak menyala, ya, lampunya banyak menyala. Dia kemudian spontan terrefleksi, langsung matikan lampu-lampu itu. Ya, dia masih ingat betul pesan ayahnya. Sehari-hari yang dia terbiasa dengan perilakunya itu. Begitu dia datang di kantor besar perusahaan itu, dia melihat lampu semua menyala, dia matikan lampu. Dalam perjalanan menuju ruang interview itu, dia melihat dalam perjalanan itu ada lantai-lantai yang tidak bersih, kotor gitu, maksudnya basah, tidak kering. Dia langsung berinisiatif mengambil sapu, pel di situ, dia bersihkan ruangan itu. Ya, karena dia sudah terbiasa di rumahnya harus bersih, kering, ruangnya harus sering dia dapatkan omelan dari ayahnya. Berikut dia menuju sebelum sampai ke ke tempat di mana dia harus diwawancarai, ya, jemaah yang dirahmati Allah. Dia mendapatkan ada keran yang bocor karena pecah, air muncrat, ya, airnya bocor dan muncrat dari keran itu. Dia tiba-tiba langsung spontan, secara refleksi, langsung memperbaiki keran itu. Memperbaiki keran, kemudian kembali normal, ya, tidak lagi rusak. Barulah kemudian sampai dia ke ruang tes wawancara itu. Sampai di sana dia lihat begitu, ini orang banyak sekali, ribuannya kan ikut tes. Ada yang master, ada yang doktor manajemen dari Amerika, dari Oxford, ya, dan dari mana-mana lah, pokoknya orang-orang pintar lah istilahnya. Tapi begitu dia lihat masuk ke wawancara, keluar lagi, dan dia melihat, saya juga tidak ada harapan ini. Saya tidak ada harapan. Sampailah datang giliran dia. Dan sebelumnya ketika dia melihat situasi itu, dia sudah mulai putus asa. Ya, mulai putus asa, dan dia mau meninggalkan tempat wawancara itu karena sudah gelisah dan dia tidak berharap ini dia akan bisa ikut diterima dalam pekerjaan. Karena semua tadi begitu masuk keluar, tidak ada yang bertahan lama, dan itu menunjukkan mereka pasti tidak banyak yang lolos. Akhirnya dia pas mau berniat untuk pergi meninggalkan tempat wawancara karena dia juga sudah mulai putus asa. Pas dia mau pergi, dia dipanggil namanya dipanggil untuk giliran interview dan wawancara. Ya, namanya ketika dia masuk dan duduk siap untuk diwawancara, kata direktur perusahaan itu yang ikut menginterview dan mewawancara langsung menyodorkan selai kertas untuk ditandatangani oleh dia yang berisikan kontrak kerja. Jadi dia tidak lagi diwawancarai, tidak lagi dites, tidak lagi diinterview. Si direktur langsung menyodorkan format, ya, kertas perjanjian kerja kepada orang. Kata dia, apaan? Banyak sekali orang tadi yang pintar-pintar yang masuk tes semuanya keluar. Saya sudah siap untuk diwawancarai, di interview, ya, untuk saya melamar kerja di sini. Dia belum diwawancarai, belum diinterview, sudah langsung disodorkan surat kontrak kerja. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah ini disodorkan surat kontrak kerja. Kemudian dia disampaikan oleh si direktur perusahaan besar.
Wahai saudara, salah satu tes yang kami buat adalah tes inisiasi dan inisiatif yang tinggi dari calon karyawan yang kami harus terima. Dan tadi Anda melewati semuanya yang Anda kerjakan. Lampu yang tadi menyala banyak, itu kan pemborosan. Ya, kamu berinisiatif spontan mematikan. Tadi lantai yang basah antara di perjalanan jalan menuju ke sini kau bersihkan. Ya, tanpa ada yang menyuruh, yang memerintahkan. Spontan Anda kemudian turun langsung membersihkan lantai itu. Kami juga buat ada seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di dalam fasilitas, keran yang bocor. Kamu langsung berinisiatif memperbaikinya. Ya, itu tidak ada yang kami temukan dari semua yang ikut wawancara dan tes tadi, kecuali engkau sendiri. Ya, kecuali engkau sendiri. Dan kami tidak butuh lagi untuk tes, interview, dan wawancara. Sudah jelas, ini yang kami cari. Ya, ini yang kami cari. Sifat, akhlak, karakter, adab seorang karyawan yang tinggi inisiatif. Tidak tega atau tidak suka atau tidak enak melihat sesuatu yang tidak beres. Langsung dibereskan, langsung dibersihkan, langsung dimatikan, langsung ada sensitivitas yang begitu tinggi terhadap sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, keluarganya, lingkungannya, rumahnya, dan sebagainya. Itu yang karyawan ini yang kemudian sukses menjadi direktur utama, direktur besar di perusahaan besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia tanda tangan surat kontrak kerja itu, kemudian dia begitu gembira, begitu senang, kemudian dia berlari pulang menemui ayahnya. Ya, pulang menemui ayahnya. Sampai di rumah, ternyata ayahnya dibawa ke rumah sakit. Ayahnya sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit. Ketika dia dengar bahwa ayahnya ada di rumah sakit, dia kemudian bergegas langsung, segegas-gegasnya, secepat-cepatnya pergi menemui ayahnya. Pas masuk di pintu, mau menengok dan menjenguk ayahnya yang sakit, ayahnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati. Betapa sedihnya si anak ini yang ingin melampiaskan kesenangan dan kegembiraannya atas tarbiyah ayahnya dalam menggembleng dirinya untuk menjadi disiplin, sensitif, dan inisiasi yang tinggi, yang menjadi modal dia kemudian satu-satunya di antara mereka yang ikut tes yang diterima di perusahaan besar itu. Subhanallah. Ya, ikhwan, saudara-saudara jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada dulu istilah orang Ambon, ya, guru-guru orang Ambon dulu. Ya, siapa yang pernah sekolah SD, SMP dulu kita pernah mengalami. Kalau dapat guru orang Ambon sudah siapkan, sudah batal. Pasti ya akan dipukul. Dan pukulnya itu pakai rotan kecil. Sakit sekali, ya, sakit sekali. Apa filosofi rotan orang Ambon? Katanya di rotan, ya, di balik rotan itu ada emas. Ya, katanya di balik rotan itu ada emas. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi siapa yang pernah mengalami gurunya orang Ambon, pasti dia dipukul. Dan di Maluku ini kan dulunya dikuasai oleh orang Ambon. Maluku Utara kan masih satu provinsi. Dan memang salah satu metode pendidikannya itu keras. Salah dipukul. Ya, salah dipukul. Pukulnya itu pakai rotan kecil, sakit sekali. Kalau pakai
pemukul yang datar, yang papan namanya, atau kayu biasa mungkin kurang begitu sakit. Rotan kecil itu jadi pegangan guru gitu bisa. Tapi apa filosofinya? Di balik rotan ada emas. Ya. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada yang harus ditegakkan. Yang menjadi modal untuk suatu pribadi juga harus ditegakkan dengan tegas, itu istilah. Itu anak ini kemudian baru ya, tadinya bahkan mau meninggalkan rumahnya dengan pekerjaan itu biar dia tidak lagi ketemu dengan bapaknya yang rewel itu. Tapi ketika dia mendapatkan posisi itu karena tarbiyah dan didikan ayahnya yang begitu sensitif, mendidik anaknya agar sensitif, inisiatif, dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Subhanallah, jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, inilah salah satu bentuk akhlak praktis. Akhlak praktis. Akhlak yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Gitu ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita belajar akhlak tidak sekedar teori akhlak, tapi kita coba ya, kita seperti yang pernah kita belajar. Ada seorang ulama besar ditanya, kamu belajar akhlak dari mana? Dari su'ul akhlak, dari orang yang punya akhlak tidak baik. Praktisnya, oh berarti saya tidak bisa begini. Oh saya bisa begini, saya tidak bisa begini. Ini menjadi pelajaran praktis di dalam membangun diri yang berakhlak yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. As'alullah an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.